Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan tutorial cara melakukan uji regresi linear berganda menggunakan SPSS. Nah, langsung saja. Setelah kami mendapatkan data dari skripsi yang dimana data ini diambil dari 3 pengujian kepada siswa, yaitu motivasi belajar bahasa Arab, minat belajar bahasa Arab, dan prestasi belajar bahasa Arab. Lalu kami masukkan ke aplikasi Excel. Nah, setelah itu kita copy terlebih dahulu datanya. Setelah di-copy, kemudian masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Pada kolom pertama, kita klik paste. Nah, setelah muncul seperti ini, kita beralih ke variabel view. Nah, pada kolom nama, kita ubah menjadi kode variabel yang akan kita analisis, yaitu X1, X2, dan variabel Y. Kemudian pada bagian label, kita tulis motivasi belajar bahasa Arab X1. Kemudian minat belajar bahasa Arab X2. Kemudian yang ketiga, prestasi belajar bahasa Arab Y. Nah, pada bagian measure, kita klik scale. Semuanya kita klik scale. Nah, setelah itu, kita klik analysis, kemudian pilih regression, kemudian klik linear. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian masukkan variabel Y atau prestasi belajar bahasa Arab ke dependen. Kemudian pada bagian motivasi belajar dan minat belajar kita blok dan pindahkan ke independen. Nah, setelah itu pada bagian menu save kita klik centangkan unstandardized dan unstandardized juga di sini. Kemudian kita klik continue dan oke. Sehingga muncul tampilan baru yaitu output hasil analisis model awal seperti ini. Dan di sini juga sudah ada kolom baru yaitu kolom PRI 1 dan RES 1 pada data di SPSS seperti ini. Kemudian kolom RES ini itu merupakan kolom nilai residual model regresi yang dibuat. Residual ini adalah nilai dugaan dari nilai error dalam regresi yang tidak diketahui nilainya. Nah, secara manual, residual dapat dihitung dengan mengurangkan nilai Y aktual dengan nilai Y prediksi. Nah, kemudian kita akan lakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk data Y dan data residual. Klik analis, kemudian pilih deskriptif statistik dan explore. Setelah itu, masukkan prestasi belajar bahasa Arab ke dependen dan understandardized residual ke dependen juga. Di sini kita klik menu plots, kemudian jangan centang di bagian ini, centang bagian non dan normality, kemudian continue dan oke. Nah, di sini pada bagian kita cari pada bagian test of normality. Untuk uji Saviro-Wheel dan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan datanya berdistribusi normal semua, yaitu pada signifikansinya semuanya bernilai lebih dari 0,05. Pada bagian Saviro-Wheel, signya ini lebih besar dari 0,05 yaitu 0,292 dan
0,884. Pada kolmograf Smirnov, signya ada 0,184 dan 0,200. Jadi, bisa dikatakan bahwa data ini telah memenuhi distribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homokedastisitas variance error. Ada beberapa cara yang dapat digunakan, tetapi di sini kami menggunakan uji Glatzer dengan cara meregresikan variabel X terhadap nilai mutlak residual. Nah, oleh karena itu, sekarang kita klik menu Transform, klik Compute Variable, kemudian pada kolom Target Variable, kita klik mutlak residual. Nah, pada bagian kolom Function Group, kita klik All, dan pada Function and Special Variables, kita klik ABS sebanyak 3 kali. Nah, setelah muncul di numeric expression, ada tanda tanya seperti ini, kita hapus saja. Kemudian klik 2 kali unstandardized residual ini agar pindah di ABS ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat muncul tampilan kolom baru di data view-nya kita ini. Nah, di sini untuk menguji homokedastisitasnya, lakukan kembali analisis regresi dengan mengklik menu Analysis, kemudian pilih Regression dan klik Linear. Nah, di sini di bagian dependen, kita ganti prestasi belajar bahasa Arab dengan mutlak residual. Setelah itu, pada menu Save, jangan centangkan keduanya ini. Setelah itu, klik Continue, dan OK. Nah, di sini akan muncul output seperti ini. Pada tabel koefisiennya kita cari, pada tabel koefisien, lihat kolom sig-nya. Di sini, jika nilai sig untuk variabel motivasi belajar bahasa Arab dan minat belajar bahasa Arab di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan terjadi pelanggaran asumsi homokedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikan untuk variabel motivasi belajar bahasa Arab dan minat belajar bahasa Arab lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi pelanggaran asumsi homokedastisitas variance error. Nah, dapat kita lihat di sini pada bagian variabel motivasi belajar bahasa Arab, signifikannya adalah 0,403 dan minat belajar bahasa Arab adalah 0,920, artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi pelanggaran asumsi homokedastisitas variance error pada data ini. Nah, kemudian untuk menguji autokorelasi dan multikolinearitas, lakukan kembali analisis regresi dengan mengklik menu analis, kemudian regression, dan linear. Nah, setelah itu pada bagian dependen kita ganti lagi menjadi prestasi belajar bahasa Arab. Kita pindahkan, kemudian klik menu statistik. Di sini kita klik, kemudian kita klik bagian Collinearity Diagnostic. Fungsinya untuk pengujian asumsi bebas multikolinearitas. Kemudian kita centangkan Durbin Watson untuk pengujian asumsi bebas autokorelasi. Setelah itu kita klik continue, lalu OK. Perhatikan lagi outputnya akan muncul tampilan seperti ini. Perhatikan tabel koefisien. Nah, di sini ada tabel koefisien. Nah, pada kolom Collinearity statistik, di sini, lihat nilai VIF-nya.
adalah 1,003 dan 1,003 sama, atau nilai toleransinya, yaitu ini nilainya. Nah, asumsi bebas multikolinearitas terpenuhi jika nilai 1 kurang dari PIV, kurang juga dari 5, atau nilai toleransinya lebih besar dari 0,2. Nah, dalam hal ini asumsi bebas multikolinearitasnya terpenuhi ya. Selanjutnya, perhatikan tabel model summary. Nah, ini pada tabel model summary, di sini perhatikan kolom Durbin-Watson-nya. Di sini ada Durbin-Watson-nya itu senilai 1,830. Nah, karena asumsi normalitas, homokedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas telah terpenuhi, maka analisis regresinya bisa dilanjutkan kembali. Kita klik lagi analis, kemudian regression dan linear. Nah, di sini kita biarkan saja, kemudian klik OK. Nah, pada bagian ANOVA, di sini signifikansi pada ANOVA ini untuk menguji hipertesis serentak ya. Kemudian H0 menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Sedangkan H1-nya menyatakan bahwa minimal terdapat satu variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, minimal ada satu variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, dari hasil ini kita lihat nilai signifikannya itu ada 0,015, lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa minimal ada variabel X yang mempengaruhi prestasi belajar bahasa Arab. Nah, kemudian pada bagian tabel koefisien dapat kita lihat nilai signifikansi dari variabel X-nya nilainya 0,009, yang dimana jika lebih kecil dari 0,05, jadi variabel ini menolak H0, artinya terdapat pengaruh. Nah, kontribusi variabel S kita lihat di bagian model summary. Dari nilai R-square yaitu 0,284 ini menjelaskan bahwa variabel minat belajar bahasa Arab dan motivasi belajar bahasa Arab ini memberikan sumbangsi terhadap perubahan. Oke, mungkin cukup sekian dari tutorial uji regresi linear berganda dari kelompok kami yang menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.